Saya Desi Maya Sari Siombing dengan NIM 0563809798, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, dalam video ini saya akan memaparkan sedikit tentang pelajaran sejarah bagi generasi muda. Saya mengambil satu fokus, yaitu tentang lahirnya Pancasila atau BPUPKI dan Piagam Jakarta atau PPKI. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa proses lahirnya Pancasila dimulai dari sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 untuk merumuskan dasar negara puncak pidato oleh Insinyur Soeharto pada tanggal 1 Juni 1945. Selanjutnya, Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1945. Finalisasinya dilakukan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan mengesahkan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Salah satu peristiwa pada sidang BPUPKI yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI menggelar sidang pertama untuk membahas dasar negara yang dirumuskan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei, Soekarno pada tanggal 31 Mei, dan Insinyur Soekarno pada 1 Juli 1945 menyampaikan gagasan dasar negara. Dan peristiwa BPUPKI ini menyampaikan gagasan dasar negara. Dan peristiwa BPUPKI ini membentuk Panitia 9 untuk merumuskan ulang Pancasila berdasarkan pidato Soekarno. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan dokumen Piagam Jakarta yang mencantumkan dasar negara dalam alinea keempat. Nilai Pancasila yang tercermin dari proses peristiwa tersebut adalah nilai musyawarah dan mufakat, yaitu yang tidak memaksakan kehendak pribadi melainkan berdiskusi panjang untuk mencari titik temu demi kepentingan bersama. 2. Nilai toleransi dan persatuan. Mereka rela menghapus 7 kata demi menjaga keutuhan bangsa agar saudara-saudara dari wilayah timur tetap merasa menjadi bagian dari Indonesia. 3. Nilai demokrasi yang menunjukkan bahwa Indonesia dibangun di atas fondasi inklusivitas di mana setiap suara kelompok didengarkan. Nilai prioritas. 4. Nilai patriotisme dan rela berkorban, yaitu mereka berfokus bagaimana agar Indonesia segera merdeka dengan dasar negara yang kuat. 5. Nilai religius dan inklusif, di mana Indonesia harus berdasar pada nilai ketuhanan, namun dalam bingkai yang merangkul semua agama, bukan hanya satu agama tertentu. Menurut saya, di era media sosial sekarang yang penuh dengan polarisasi, generasi muda perlu untuk tidak cepat menghakimi pendapat orang lain atau jadilah menjadi penengah dan pembangun komunikasi. Generasi muda menghargai keberagaman adalah identitas asli kita, bukan sesuatu yang dipaksakan. Dan generasi muda juga harus mengisi kemerdekaan dengan karya dan inovasi, bukan sekadar menjadi konsumen informasi yang pasif, terutama di tengah gempuran hoax. Sebagai salah satu contoh yang saya ambil yaitu di lingkungan kerja. Kita harus menyaring informasi terlebih dahulu sebelum kita share ke teman-teman kita agar tidak menyebarkan berita hoax. Dengan menggunakan bahasa yang sopan saat berinteraksi di ruang publik digital, mencerminkan nilai komunikasi yang adil dan beradab dalam penerapan Pancasila saat ini sebenarnya sangat sederhana. Kurangi ego, perbanyak empati, dan utamakan kepentingan bersama. Jadi kesimpulannya, menurut saya, bagi generasi muda, mengamalkan Pancasila saat ini bukan lagi dengan angkat senjata, melainkan berpikir
terbuka, menjaga adab dalam perbedaan, dan bangga pada identitas bangsa di tengah era globalisasi. Sekian dan terima kasih.